Oke, ini yang pertama ini adalah kita akan membahas nomor 32 sampai 41, betul ya Kak Dian ya? Soal sinonim ya. Oh iya benar Kak. Oke, ini ada di kisi-kisi TPA SBK LPDP 2018 nih. Nanti mungkin karena ini soal verbal ya Kak Dian ya, nanti mungkin setiap 3 nomor akan kita berikan kesempatan ya, dan jangan lupa untuk teman-teman yang mau bertanya nanti gunakan fitur raise hand-nya ya, boleh ya, nanti pasti akan terlihat yang raise hand. Baik Kak Dian, dipersilakan, ini ada nomor 32, 33, dan 34. Baik. Ya, bagaimana Kak Dian? Apakah sudah bisa terhubung kembali? Baik Kak, sebentar. Suaranya agak nyaring soalnya nyambung dua laptop sama HP. Oh gitu, baik. Baik, nomor 32 sampai 34 boleh dikerjakan dalam waktu 3 menit. Terus jawabannya bisa diletakkan di kolom chat ya. Kak semua. Monggo dikerjakan dari jam 9:16 until jam 9:18. Ya, baik teman-teman, silakan bisa menggunakan kolom chat untuk menjawab ya. Nanti mungkin setelah teman-teman menjawab, teman-teman akan membahas ini ya, dan nanti akan dibantu oleh Kak Dian juga. Silakan mungkin teman-teman yang mau menjawab di kolom chat saja di nomor 32, 33, dan 34 ya. Kak, mohon maaf bisa dikecilin lagi nggak itunya? Apa yang 34 terpotong? Slide-nya bisa ditampilkan agak kecil gitu. Ya, terima kasih. Kak, sudah ada banyak yang jawab, jadi saya bahas ya, jam 9:18 sudah. Ya, baik. Silakan Kak Dian, boleh. Ini tadi udah beberapa nih yang jawab nih. Kasih opsi pilihan gandanya. Ya. Oke, boleh dikebawakan ya file PDF-nya, Kak, ke bawah. Oke, ekskavasi itu sinonimnya penggalian, karena ekskavasi artinya penggalian yang dilakukan di tempat yang mengandung benda purbakala. Jadi di pilihan ganda yang benar adalah A, penggalian. Terus nomor 33, kedap, arti sinonimnya itu rapat, A. Kedap artinya kerap dan rapat sekali, seperti contohnya tenunan, anyaman, dan sebagainya. Siklus sinonimnya B, daur, benar. Daur artinya siklus atau peredaran massa. Gitu, Kak. Sudah. Mungkin ada yang ditanyakan dari sini? Ya, silakan buat teman-teman yang mau bertanya atau masih cukup jelas. Ini tadi kayaknya ada yang kepotong ya, kayak nomor 35 ini, ekstensi ini ya. Iya, 35 ekstensi. Ya, mungkin bisa langsung dibahas aja Kak untuk nomor 35 nih, ekstensi. Soalnya ada di sini juga nih. Ya, nggak apa-apa. Ekstensi itu sinonimnya perluasan D. Dikebawakan ya, Kak? Oke, ini sudah di bawah.
Maksudnya pembahasannya, yang paling bawah pembahasan. Oke, ini sudah di tempat teman-teman mungkin sudah terlihat pembahasannya yang nomor 35 ekstensi. Sudah kelihatan, benar. Oke. Ya, ini ekstensi ya, perluasan. Ya gimana teman-teman, ada yang mau bertanya atau masih cukup jelas? Ya, ini. Jelas Kak, lanjut aja. Oke, baik, siap. Ini kayaknya masih cukup ya, karena masih cukup mudah nih. Ya. Iya, Kak. Kak, ini ada yang masih bertanya juga nih via chat nih. Ekstensi sama aja dengan ekspansi nih, Kak. Boleh dijawab nih, Kak? Nanti Ekstensi. sama ekspansi. Iya. Sepertinya tidak ya. Bentar, saya cekin. Ya. Ya, kalau ini ada pertanyaan juga dari Rita Ginting ini ya. Kak, kalau itu udah pasti sinonim ya? Kalau untuk soal sinonim ini mungkin karena dia ada tanda sama dengannya ya mungkin ya untuk yang penanyanya nih. Jadi tanda sama dengan ini berarti memang dia mengartikan bahwa persamaan katanya ya gitu ya. Seperti itu. Dan ini nanti untuk pertanyaan dari Windy Welasari tentang ekstensi apakah sama dengan ekspansi mungkin bisa dijawab oleh Kak Dian nih. Oke. Ya kalau antonim ditunggu dulu ya. Setelah ini nanti ada pertanyaan antonim. Oke, ekspansi lebih ke perpanjangan, expand, penambahan. Iya, penambahan juga bisa. Gimana Kak Dian? Apakah ada tambahan? Ya. Sepertinya mau ganti device dulu nih beliau ya. Benar ya, tadi mungkin ada yang teman-teman juga yang sudah membantu menjawab. Saya ucapkan terima kasih nih tadi ada ekspansi dan ekstensi ya. Kalau ekstensi perluasan, ekspansi tadi kalau katanya Kak Adi Prima lebih ke arah perpanjangan ya atau penambahan mungkin seperti itu. Atau dari Kak Dian mungkin ada tambahan? Ya, ini terima kasih juga nih Kak Maki udah membantu menjawab ya perluasan wilayah. Ya, bagaimana Kak Dian? Ya, halo Kak Dian, apakah sudah bisa dihubungi? Ya. Kalau ekspansi itu kayak perluasan wilayah. Tak kira EKS ekspansi, Kak. Mohon maaf tadi salah persepsi. Jadi saya cari tak kira V. Ternyata ekspansi ya. Iya, Iya, betul. benar sih. Perluasan wilayah benar. Baik. Terima kasih ya. Mungkin teman-teman terima kasih juga nih yang sudah membantu menjawab ya. Nanti mungkin Iya, Kak kalau Maki. masih ada yang mau ditanyakan mungkin bisa setelah ini ya. Dan apakah kita bisa lanjut ke soal berikutnya Kak Dian? Boleh, monggo. Oke, baik. Kita lanjut ke TPA verbal berikutnya, yaitu sinonim. Ini ada 3 soal dari 36, 37, sampai 38. Mungkin mau dikasih estimasi berapa menit Kak Dian? Kalau 4 soal 4 menit, tapi kalau 3 soal 3 menit, gitu Kak. Oke, baik. 3 menit ya. Ini ada 3 soal aja nih. Ke bawahnya saya lihat udah nggak ada. Jadi silakan teman-teman sampai jam 9.27 seperti tadi dijawab ya di kolom komentar bisa dijawab. Nanti akan dibantu pembahasannya oleh Kak Dian. Silakan teman-teman. Demo kenapa? Di dalam ayo. Dalam yuk, Bim.
Ya, bagi teman-teman yang mau menjawab masih ada 2 menit lagi ya teman-teman ya. Silakan yang mau jawab bisa langsung di kolom chat ya. Nanti dikasih tahu kuncinya saja. Kak, sudah bisa dibahas. Iya, sepertinya juga sudah banyak nih ya. Tadi kita pikir sampai 927, tapi ya ini sudah cukup cukup banyak nih ya. Ada yang jawab BCA, ada yang BAC ya. Ini coba nanti mungkin Kak Dian bisa dibahas nih ya. Baik, bisa kita masuk saja ke pembahasan langsung. Oh, ternyata iya 38 ya. Ya, ini pembahasannya apakah sudah masuk di teman-teman? Nah, ini sebentar, kita kecilkan lagi sedikit. Nah, ya ini. Apakah sudah masuk di tempatnya teman-teman? Cukup jelas ini pembahasannya? Kak Dian, bagaimana? Oh iya, Kak. Ya, ini sudah Mau masuk. dibahas bentar. Ya, baik. Silakan Kak Dian. Baik, saya bahas nomor 36. Evokasi itu artinya penggugah rasa. Ya sama, artinya penggugah rasa. Terus iras itu kayak serupa, mirip, terus kayak sepadan gitu, sama gitu. Jadi arah-arah. Jadi jawabannya benar adalah iras itu mirip. Oke. Sedangkan skeptis itu ragu-ragu. Nah, skeptis itu sinonimnya itu kurang percaya, terus ragu-ragu, Kak. Gitu. Oke, baik. Mungkin ada yang mau bertanya dulu mungkin dari teman-teman atau sudah cukup jelas mengenai verbal ini? Kalau saya pribadi sebenarnya ada pertanyaan nih Kak Dian ya. Jadi untuk nomor 36 ini evokasi ini kan sebenarnya orang asing mungkin ya dengan kata-kata evokasi ini ya. Ini kalau boleh tahu mungkin Kak Dian ini kata-kata verbal atau verbal, formal atau yang sejenis itu mungkin? Atau ini bahasa Kalau saya dari mana jenis gitu? kata-kata verbal yang artinya itu penggugah rasa, Kak, gitu. Oke, baik, baik, baik. Kak, Oke. boleh nambahin nggak yang evokasi itu? Boleh, silakan. Ya, kalau setahu aku evokasi itu dari kata evoke. Di bahasa Inggris tuh ada evoke tuh ya artinya juga mengubah rasa gitu. Jadi biasanya kalau aku lihat di sinonim-sinonim kayak gini tuh kadang ada yang hubungannya sama bahasa Inggris gitu. Oh, begitu. Berarti ada kata serapan ya? Iya, kalau kebetulan yang evokasi ini evoke kalau bahasa Inggris. Oke. Baik. Terima kasih sudah ditambahkan ya. Mungkin bisa lanjut ke ya. Untuk 37 itu kalau di KBBI artinya rupa yang iras. Ya, gimana mungkin kalian bisa dibantu jawab iras? Iras itu kan serupa sama dengan mirip. Iya, Kak, benar Kak Igan. Itu rupa itu sama dengan mirip. Jadi saya mikirnya awal itu sama. Oh, berarti mirip ya, berarti C jawabannya gitu. Kalau di sini bukan mirip tapi kayak rupa terus ada koma macam-macam gitu. Rupa atau macam gitu. Lebih ke ini apa namanya? Apa ya? Yang terlihat gitu loh. Tapi berarti salah ini ya. soalnya Iras kalau di berarti rupa. KBBI itu ada dua versi, ada yang kata turunan, ada yang kedua gitu, ada dua arti gitu Pak. Jadi yang benar emang mirip atau yang rupa? Menurut saya mirip. Karena kalau mirip itu kan serupa, sepadan gitu, sama gitu. Tapi kalau rupa itu kan cuma mungkin dari bentuknya atau yang lain. Tapi kalau mirip, oh berarti mirip sama ya gitu. Gitu. Menurutku jadi alasannya C gitu, Kak. Bagaimana Kak Igan?
Oh ya, masih bingung. Saya mungkin bisa di-skip aja Kak ya. Oh Nanti, iya, nggak apa-apa. Baik, ini nanti mungkin nomor 37 kita skip dulu ya. Nanti mungkin kalau ada pembahasan lebih lanjut di akhir sesi mungkin ya. Atau nih saya sambil bacain kolom komentar juga ya. Ini ada yang apa namanya? Ada yang bertanya juga, bukan bertanya, menambahkan ya lebih tepatnya ya. Ini ada yang bahasa serapan, terus kalau di kata KBBI iras itu rupa, kalau seiras itu mirip. Nah, ini berarti bagaimana nih? Mungkin nanti ada tambahan dari Kak Dian. Ini ada juga yang bertanya nih, rupa sama serupa itu beda Kak ya? Mungkin atau sama? Mungkin nih dari Kak Nurul Ainun Fajriyah nih. Gimana Kak Dian? Iya. Apakah Oh rupa iya, dan benar sih. serupa? Nanti saya cek lagi terkait iras sama seiras itu sinonimnya rupa atau mirip itu di KBBI nanti. Nanti akan saya konfirmasi di grup Pak. Oke, baik. Nanti mungkin bisa ditambahkan ya. Wah, ini nih ada yang jawab lengkap nih. Kayaknya dia ambil dari KBBI ini, Kak Dina nih ya. Ada iras, serupa atau semacam mengiras, menyerupai ya. Ini terima kasih sekali nih udah lengkap. Ya, ini benar nih kata Kak Nurul juga ya. Imbuhan se sepertinya juga mempengaruhi makna ya. Ini memang kadang-kadang kalau ada kata-kata ditambahi imbuhan itu jadi agak-agak beda ya maksudnya ya. Oke, baiklah. Kita lanjut mungkin Kak Dian ya ke soal berikutnya ya Kak Dian ya. Imbuhan se. Iya benar sih. Ya bagaimana Kak Dian? Bisa dilanjut ke soal berikutnya? Boleh dilanjut Kak, nggak apa-apa Baik. dilanjut. Baik, saya lanjut ya ke soal berikutnya. Ya ini masih sinonim nih ya. Nomor 39, 40 dan 41 ya, nggak ada lagi ya. 39, 40, 41. Mungkin teman-teman bisa dijawab seperti tadi ya di kolom komentar, nanti mungkin biar dibahas sama Kak Dian, dan nanti teman-teman kalau ada yang mau menambahkan juga boleh ya, tidak masalah. Monggo teman-teman, mungkin sampai jam 9.36 ya, 3 menit untuk 3 soal ini, dipersilakan. Ya, apakah ada lagi yang mau menjawab? Masih ditunggu ya. Silakan nih teman-teman yang mau jawab nih. Ini udah ada yang jawab DBA, DAA, DEE, Mau DBE. dibahas Kak? Ya, sebentar ini kayaknya masih ada yang mau jawab nih Kak nih. Oke, siap. Masih sebentar lagi, 1 menit lagi mungkin Kak ya, biar lebih ini. Silakan bagi teman-teman yang mau menjawab masih dipersilakan ya. Nanti sebelum kita bahas nih. Iya, masih ada yang wah ya, masih ada yang jawab nih ya. Ada yang DBA, DDA, DBA.
Ya, perlu diingat ya teman-teman ya, ini adalah sinonim, jadi jawabannya itu adalah kata-kata yang sama ya, atau yang mungkin memiliki makna yang sama ya teman-teman ya. Dilihat dari tanda sama dengan yang ada di soal, ini berarti mengartikan bahwa soal ini adalah soal sinonim ya teman-teman ya. Baik, mungkin Kak Dian karena sudah waktunya 9.36, boleh dibahas saja Kak Dian. Ya, Kak Oke, Dian. oke, saya bahas untuk nomor 39, 40 sama 41 ya. Ya. Oke, nomor 39, fantastis itu sinonimnya luar biasa. Jadi fantastis di sini mempunyai sinonim lain, tidak masuk akal, sangat hebat, bersifat fantasi, tidak nyata. Nah, dari arti sinonim fantastis yang cocok di pilihan ganda adalah sangat luar biasa. Jadi jawabannya yang delta, luar biasa gitu. Untuk nomor 40, efektif itu sinonimnya manjur. Efektif itu kayak ampuh, berhasil, sinonim lainnya berhasiat, mujarab, sama mustajab. Jadi jawabannya yang benar dalam 40A, manjur, Kak. Nomor 41, pegan itu tercengang gitu. Sinonimnya A. Pegang di sini tegak, terdiam, pegun, itu tercengang dan sebagainya gitu, Kak. Ada yang benar kok tadi di kolom chat, lupa nama ya tadi, DAAA 2 orang. Iya, ada yang DAA tadi Kak Rain ya, sama ini tadi nih ada yang Salsabila nih, Kak Salsabila tadi benar nih. Rita juga benar ya. Rita Iya. Ginting ini tadi. Terima kasih nih buat teman-teman yang sudah menjawab ya. Pegan. Ini mungkin kalau bisa kita bahas, mungkin kalau fantastis ini kan kata yang udah sering kita temukan ya Kak Dian ya. Efektif juga merupakan kata yang kita juga mungkin sebagian besar sudah mengerti maknanya. Cuma kalau pegan ini mungkin apa ya, istilahnya kata-kata yang jarang keluar ya Kak Dian ya, tergolongnya ya. Kita juga mungkin tidak biasa menggunakan itu dalam percakapan sehari-hari gitu ya. Iya, Kak. Ya, apa ya, caranya kita melatih soal sinonim sama antonim, kita perlu dihafal, terus bisa latihan di aplikasi Quizlet. Nanti di slide terakhir akan saya keluarkan aplikasi tersebut. Oh, ada aplikasinya. Iya, sudah saya screenshot. Oh, baik, siap. Oke, ini berarti ada ini ya. Dan baik, kita coba lihat. Ya, ini soal antonim mungkin setelah ini ya berarti ya kayak Kak Dian ya untuk aplikasinya ya. Iya, Kak. Oke, 35 sampai 41, 43 sampai 45 soal antonim ya. Ini baik teman-teman, terima kasih yang tadi sudah membantu menjawab dan menambahkan pada soal sinonim ya. Semoga nanti pembahasannya sudah bisa dimengerti, dan nanti kalau memang ada yang masih belum dipahami, teman-teman bisa bertanya lagi atau nanti mungkin bisa latihan di aplikasi yang akan disarankan oleh Kak Dian ya. Dan kali ini kita akan coba langsung masuk ke soal-soal antonim ya teman-teman ya. Harapannya teman-teman belum capek ya. Karena tadi baru ngerjain sinonim nih. Sekarang kita akan coba masuk ke antonimnya. Silakan Kak Dian, ini ada 4 soal ya, 35 sampai 38. Mungkin teman-teman bisa jawab dalam kurun waktu 4 menit ya, sampai jam 9.43 nih. Gitu. Teman-teman silakan dicari antonimnya ya, dan silakan dijawab di kolom chat sama seperti tadi ya. Gitu. Ini yang perlu diingat adalah antonim ya, bukan persamaan kata, berarti lawan katanya nih. Silakan teman-teman, mungkin yang mau langsung menjawab di chat juga dipersilakan.
Ini kalau ngeliat kolom chat kayaknya seru juga ya. Ada yang beda-beda nih. Ada yang BBDA, ada BDDB, ada BDDA ya. Jadi silakan nih teman-teman ya. Yang belum menjawab boleh nih dijawab dulu. Nanti kalau salah juga nggak apa-apa ya. Biar akan dibantu pembahasannya sama Kak Dian nih. Silakan teman-teman. Masih ada waktu mungkin. ADDA, nah ini ada lagi nih yang ADDA nih. Waduh. Ini makin banyak perbedaan, makin seru ya biasanya ya kalau jawabannya. Apalagi nanti kuantitatif ini biasanya akan banyak juga nih yang berbeda nih. Ya ini ada yang jawab ABCA ya. Mungkin ada lagi yang mau menjawab, masih ada waktunya ya. Silakan teman-teman. Ya. Wah, ini ada lagi yang jawab nih BBDA nih ya. Ini makin banyak jawaban yang berbeda, makin seru nih ya. Kak Igan juga tadi udah membantu menjawab ya, Kak Igan ya. Di awal tadi Kak Igan nih. Iya. Ya, baik. Ya, mungkin bisa langsung dibahas saja Kak Dian. Sepertinya udah mulai sepi kolom chatnya, berarti mungkin yang lain belum bisa menjawab nih. Gimana Kak Dian? Baik, monggo silakan Ya. dikembangkan. Ya, ini dua nomor ya pembahasannya ya, jadi silakan. Untuk sporadis itu antonimnya sering, karena arti sporadis sendiri itu jarang. Terus jadi antonimnya jarang kan sering, selalu melakukan gitu Kak. Gitu. Jadi jawabannya sering. Untuk kendala itu kayak penghambat gitu, keadaan yang membatasi atau menghalangi gitu Kak. Jadi antonimnya kendala itu pendukung. Gitu. Oke, baik. Nomor 37. Ya. Penghambat. Penghambat ya sama kayak menghalangi, membatasi. Terus menghalangi, membatasi. Jadi pendukung ini orang yang mendukung, orang yang menyokong atau orang yang membantu, atau orang yang memberikan motivasi gitu Kak. Jadi antonim penghambat adalah delta pendukung gitu. Nomor 37. Nomor 38 jaga. Jaga itu bangun, tidak tidur gitu Kak. Jadi antonimnya jaga adalah tidur, alfa jawabannya. Gitu. Oke, wah nih luar biasa nih. Kayaknya tadi banyak yang benar ya. Udah B, B, D, A nih. Tadi saya lihat banyak yang benar nih ya. Kak Sabila, Kak Igan sepertinya. Iya, banyak sekali yang benar nih. Mungkin bisa ini ya, kalau mungkin kata-kata seperti kendala, penghambat ini kan mungkin kita udah sering ketemu ya Kak ya di kehidupan sehari-hari. Nah, jaga ini kan mungkin juga ini ya kayak apa namanya bisa berbagai makna nih. Jaga itu kan kalau mungkin kita berpikir bukan jaga yang seperti apa ya, tapi kalau dia ditambahkan imbuhan kan dia menjadi berjaga gitu ya Kak ya. Berjaga kan artinya bangun, mungkin gitu kali Kak ya untuk membahasnya ya. Iya nih mungkin bisa. 36 tadi apa ya? 38 kok nggak bangun. Nah, 36 tadi sporadis. Nah, ini nih, sporadis juga saya ada sedikit pertanyaan nih Kak Dian ya. Sporadis ini kan saya pikir tadinya sporadis itu kan artinya hebat gitu ya, dahsyat gitu ya. Ternyata saya baru tahu juga nih kalau sporadis itu artinya bertebar ya atau menebar gitu. Iya. Ini memang kata asli bahasa Indonesia atau kata serapan nih Kak Dian ya? Kalau boleh tahu nih tentang sporadis nih. Sporadis itu mungkin kata serapan mungkin ya Kak gitu. Saya hanya baca di buku, saya kurang paham antara serapan sama bukan serapan gitu Kak. Perlu belajar. Gak apa-apa, saling sharing ilmu aja di sini, mungkin Kak yang lebih paham. Gitu. Boleh. Teman-teman juga kalau ada yang punya informasi nih tentang kata-kata sporadis ya, mungkin kan kalau kita berpikirnya kan kadang-kadang apalagi saya gitu ya, saya suka nonton bola, kadang-kadang suka ada komentatornya bilang wah serangannya sporadis gitu kan, wah serangannya sangat dahsyat gitu, sangat hebat. Kita pikirnya kan jadinya seperti itu. Malah saya baru tahu kalau sporadis itu artinya adalah jarang gitu ya. Gitu.
Oke, dan Saya pernah dengarnya di biologi, Kak. biologi ya. Di mata pelajaran biologi itu kalau di biologi. Itu di biologi emang dia bilangnya jarang ya Kak Igan ya? Iya, penyebaran yang jarang-jarang gitu. Oh, oke. Jadi lebih tahu lagi saya nih. Biasanya saya nontonnya olahraga soalnya Kak Igan ya, dan taunya sporadis tuh olahraga gitu. Iya, penyebarannya itu kayak nggak merata gitu loh, jadi jarang. Kalau nggak merata kan bisa diartikan jarang kan, Kak, biasanya. Gitu. Oke. Iya nih ada ini nih, ada tambahan juga nih ya mungkin ya. Tadi ini mungkin 38 juga Karita tadi bertanya kok nggak bangun ya jaga. Karena ini antonim ya, mungkin kita bisa saya juga bisa bantu jawab nih untuk nomor 38 tadi kan kata-katanya itu adalah jaga ya. Jaga itu kan artinya sama dengan sadar mungkin gitu ya. Nah, itu mengapa antonimnya adalah tidur gitu bukannya bangun gitu. Karena kita lagi mencari antonim atau lawan kata ya, bukan sinonim lagi nih. Udah move on nih dari sinonim ya. Oke, oh ini ada tambahan juga nih dari Kak Maki ya tentang sporadik ya. Sporadik ini artinya adalah sekali-kali ya. Terima kasih nih Kak Maki nih, jadi makin tahu juga nih saya. Oke, adjektif. Ya, ini terima kasih juga Kak Salsabila tadi udah nambahin. Ya, untuk pembahasan nomor 36 ya, ini ya kendala. Ini silakan Kak Naura tadi yang bertanya untuk pembahasan nomor 36 bisa dilihat di sini ya. Kendala itu artinya adalah keadaan yang membatasi ya, maka lawan katanya adalah pendukung gitu ya. Jadi keadaan yang selalu memperlancar atau mempermudah. Gitu mungkin Kak Naura ya tadi yang bertanya ya. Oke. Oke, baik. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya ya Kak Dian ya. Ya, ini masih sama tentang antonim. Dipersilakan untuk teman-teman yang mau menjawab di kolom chat, boleh ya, ini kayaknya lebih gampang nih. Ya, ini udah cukup banyak nih yang jawab ya. Ada A, B, B, C ya. Iya, ini kayaknya sama nih, seragam semua ya jawabannya ya, A, B, B, C semua nih. Genap, gratifikasi, timpang, ya, gugur. Ini kayaknya lebih mudah nih ya dibanding yang tadi. Soalnya kayaknya kata-katanya kita lebih nggak asing nih ya. Ya, ada lagi yang ingin menjawab? Silakan, masih ditunggu. 1 menit lagi mungkin. Ya, ini sudah banyak juga nih yang jawab nih. Oh ya, dan kayaknya jawabannya seragam semua ya, ABBC, ABBC semua nih. Banyak yang benar, Kak. Iya, benar. Kayaknya emang ini kayaknya untuk nomor 39 sampai 43 ini lebih mudah ya Kak Dian ya. Kata-katanya kita sering menemui di kehidupan sehari-hari ya, genap, kemudian gratifikasi, timpang, gugur, ini kan adalah kata-kata yang mungkin tidak terlalu asing gitu di telinga gitu ya. Mungkin bisa langsung masuk ke pembahasannya saja ya Kak Dian ya. Iya, langsung aja, Kak. Gitu. Baik, ini kayaknya juga udah cukup banyak yang jawab. Nomor 39 dan nomor 40 ya. Silakan teman-teman bisa lihat. Nomor 39 itu genap. Antonim genap itu adalah gasal. Jadi genap itu angka 3 ganjil, tidak gasal. Jadi antonim genap adalah gasal. Nomor 40, gratifikasi itu artinya pemberian sesuatu atau hadiah, uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Gitu. Jadi antonimnya itu denda. Denda itu kayak hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang, gitu Kak. Jadi antonim gratifikasi adalah B, denda, gitu. Oke. Nomor 41, timpang itu tidak seimbang, artinya ada kurang berat. Jadi antonim timpang ya seimbang gitu, B jawabannya. Oke. Nomor 43, gugur itu
eh, runtuh, runtuh tidak. Terus antonimnya itu adalah tumbuh. Oke. Jadi Iya, iya mungkin ini kayaknya banyak yang benar ya tadi saya lihat di kolom chat sama semua malah jawabannya ya nggak ada yang beda ini saya lihat. Mungkin kompak. kalau genap kan kita juga udah sering ketemu ya Kak ya. Semester genap, semester gasal nih mungkin buat teman-teman yang kuliah juga pasti tahu ya semester genap, semester gasal gitu ya. Mungkin ini tidak terlalu menjadi masalah. Kalau gratifikasi ini kan mungkin bagi sebagian teman-teman yang tahu ini kan artinya adalah potongan ya Kak ya. Jadi mungkin gratifikasi itu sama seperti potongan ya kalau ini sinonim ya Kak Dian ya. Benar, Kak. Kayak Oke. memberi sesuatu atau hadiah, terus ya denda gitu, kayak hukuman berupa dalam bentuk membayar uang gitu, Kak. Oh ya benar-benar karena memang kalau terutama yang orang hukum nih ya biasanya orang hukum taunya gratifikasi ini kan artinya keringanan ya keringanan hukuman ya. Ini mungkin buat teman-teman yang ada di Fakultas Hukum tahu nih ya tentang gratifikasi makanya mungkin ya benar tadi kebalikannya adalah denda ya. Oke kalau timpang mungkin juga kita sudah tahu ya timpang itu sinonimnya dari pincang ya atau tidak seimbang seperti itu maka antonimnya atau lawan katanya adalah seimbang dan gugur tadi juga ada tumbuh ya. Terima kasih nih mungkin Kak Dian dan teman-teman yang sudah membantu menjawab ya. Luar biasa sekali. Kita lanjut. Ini nomor 44 dan 45. Ini kayaknya kata-katanya susah nih. Mungkin silakan teman-teman bisa dijawab ya. Kak izin jawab ya, untuk soal LPDP itu katanya mendengar yang soal yang batch ke-1 ada soal analogi. Saya kurang paham ya Kak untuk soal antonim sinonim itu keluar enggak gitu. Oh, Mungkin di kalau join, ada yang join ikut batch ke-1. Kak Febri iya. Nggak ada, Kak. oh enggak ada ya. Iya. Ya enggak apa. Mungkin beliau fokus seleksi wawancara. Gitu. Iya. Iya kalau Jadi di step tahap 1 sepertinya ada ya harusnya itu ada soal antonim sinonim ya dan ada Itu apa nggak ada, namanya? Kak. Sorry. nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Oh nggak ada ya? Nggak Nggak ada. ada. Silogisme ya adanya ya? Ya, Iya, kayak silogisme. hubungan-hubungan gitu. Oh iya benar. Silogisme kan artinya kan ya nyari kaitan ya kesepadanan ya kalau kita bilangnya ya. Nggak tahu nih di sini ada nggak soal silogisme nih Kak Dian? Nggak ada, Kak. Saya kurang paham. Soalnya, tak kira verbal itu ada antonim, sinonim, analogi gitu. Sama kayak yang tahun 2019. Ternyata beda ya. Gitu. Ya, Iya nggak apa-apa. agak beda. Nggak apa-apa Apa nanti mungkin apa gini, Kak, mungkin next time bisa kita sesuaikan sama yang keluar kemarin aja ya. Kita cari-cari soalnya gitu di Google atau di mana gitu. boleh bisa Kita juga. sharing bersama gitu. Iya kan? Iya. Betul. Berarti nanti mungkin ada lanjutan ya dari webinar yang hari ini ya, yaitu adalah membahas tentang soal silogisme dan logika nih teman-teman. Karena kayaknya kalau ngelihat soal silogisme dan logika itu lebih ini ya, lebih menantang gitu ya. Dia lebih butuh pemahaman yang lebih dalam nih. Kemarin juga saya agak sedikit kesulitan nih untuk soal silogisme terutama ya, karena mungkin ada kata-kata yang asing. Dan sebenarnya gini teman-teman, jadi memang tidak ada yang sia-sia karena soal-soal yang keluar di silogisme itu juga adalah kata-kata yang kurang lebih ada di sini gitu ya, ada di antara sinonim dan antonim ini. Jadi nanti mungkin dengan teman-teman ikut yang hari ini gitu ya, teman-teman bisa lebih memahami lagi nih terkait dengan kata-kata yang ada gitu ya. Nanti teman-teman bisa lebih memahami lagi. Dan nanti ketika ketemu soal silogisme, teman-teman jadi paham nih, oh ya ini kata ini berhubungannya dengan ini seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Atau mungkin silakan dijawab dulu nih nomor 44 dan 45 ya. Bisa dibantu. Ya, ini ada yang jawab CA, ada yang jawab ED. Wah, ini seru juga nih, ada yang beda-beda ya. Variasi nih, Kak. Beragam. Iya, beragam nih. Ya, ada yang jawab EA juga nih ya.
Ya gimana Kak Dian, mungkin bisa langsung dibahas saja ya untuk nomor 44 dan 45 ya. Ya, Gitu. enggak. Baik, ini ada 2 nomor ya, dan ini kelihatannya kata-kata yang asing nih ya, Paramarta dan Pokrol ini. Ini bukan kata-kata yang sering kita temui ya. Oke, ini pembahasannya nomor 44 dan 45 ya, teman-teman ya. Silakan dilihat. Kak Dian mungkin boleh dibantu dibahas. Kalau Paramarta itu kayak orang baik, mulia. Terus kalau Angkara ini tuh kayak kebengisan, ketamakan, kekejaman gitu. Kan lawan kata dari baik pasti kekejaman ya, Kak. Jadi jawabannya adalah si Angkara gitu. Oke. Terus kalau Pokrol ini seperti advokat, pengacara, penasihat hukum gitu. Terdakwa itu orang yang didakwa, dituntut, dituduh. Kan lawannya Pokrol itu pasti kan terdakwa gitu. Karena kayak pengacara, penasihat hukum pasti orang yang terdakwa, orang yang didakwa itu lawannya berarti terdakwa gitu, antonimnya Pokrol, Kak. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Ini saya juga justru malah baru tahu nih tentang arti kata Paramarta ya. Paramarta ini kan berarti ini mengarah ke sifat ya Kak ya, Paramarta ya. Adjektif, iya, mengarah ke sifat. Adjektif ya, kata sifat. Kalau angkara ini kan sebenarnya dia yang saya tahu dia bahasa serapan dari bahasa Jawa ya, teman-teman ya, angkoro ya. Angkoro itu kan artinya memang nafsu yang jahat kalau di bahasa Jawa. Jadi memang benar ya kalau Paramarta ini artinya baik, maka ya lawannya adalah angkoro ya, yaitu adalah jahat seperti itu.